dengan mahram, maka tanpa mahram tidak dibolehkan. Walaupun di situ dengan rombongan ummahat-ummahat pula. Ummahatnya ada 1000, nggak ada mahramnya. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Janganlah seorang wanita bersafar selama 3 hari kecuali bersama mahramnya. Mahramnya siapa? Nanti lihat di An-Nisa 22 sampai 24. Karena di An-Nisa 22 sampai 24 tadi ada mahram 2 macam. Ada mahram mu'abbad, ada mahram mu'akkad. Mahram mu'abbad mahram selamanya, mahram mu'akkad itu mahram sementara. Ipar itu mahram sementara, dianggap seperti laki-laki asing. Maka nggak bisa pergi dengan iparnya, nggak bisa. Maka hadis tadi mengatakan tidak boleh seorang wanita bersafar selama 3 hari kecuali bersama mahramnya. 3 hari cuma penyebutan aja di sini. Walaupun dia bersafar 1 hari pergi ke Semarang, maka tetap dia harus dengan mahramnya juga. Itu syarat. Terus dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak boleh seorang wanita bersafar kecuali bersama mahramnya. Tidak boleh berkholwat, berdua-duaan dengan wanita kecuali juga bersama mahramnya. Kemudian ada seorang yang berkata, wahai Rasulullah, aku ingin pergi perang ini dan itu, namun istriku ingin pergi haji. Rasulullah SAW bersabda, lebih baik engkau berhaji bersama istrimu, berarti ada mahramnya kan, daripada engkau pergi perang. Sampai Rasulullah SAW suruh ya laki-laki tersebut untuk balik menemani istrinya. Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, dalil-dalil dari Nabi SAW menunjukkan diharamkannya safar wanita tanpa mahram. Dan dalil-dalil tersebut tidak menyatakan satu safar pun sebagai pengecualian. Padahal safar untuk berhaji sudah masyhur dan sudah seringkali dilakukannya. Sehingga tidak boleh kita menyatakan ini ada pengecualian. Bahkan para sahabat di antara mereka memasukkan safar haji dalam hadis-hadis larangan tersebut. Karena ada seorang yang pernah menanyakan mengenai safar haji tanpa mahram, ditegaskan tetap terlarang. Nah, lalu permasalahan, bisa jadi ummahat kondisi darurat, tidak ada mahram yang menemani. Apakah dalam kondisi darurat ini dibolehkan untuk pergi tanpa mahram tadi? Sedangkan saat itu mahram dari wanita tersebut tidak bisa menemaninya. Saya coba bacakan fatwa dari ulama Saudi Arabia, Syekh Ibnu Jibrin rahimahullah, sudah meninggal dunia. Seperti itu tidak mengapa selama keadaan darurat. Dan ingat, kalimat Syekh Ibnu Jibrin cuma darurat saja. Apa syarat dari darurat? Tidak ada jalan lain kecuali dengan menerjang larangan demi hilangnya darar, mudarat atau bahaya. Misalnya dia seorang janda, anak-anaknya juga nggak ada di situ, atau nggak ada anak sama sekali, orang tuanya butuh untuk berobat misalnya. Keadaan darurat itu tidak bisa diglobalkan, nanti semuanya serba darurat. Ustaz, kita mau pergi ini Ustaz, tur luar kota Ustaz, ini kebetulan ini nggak ada lagi suami saya lagi kerja di luar kota. Kalau mau sekadar mau pergi rekreasi, rekreasi bukan darurat. Maka kalau alasannya untuk rekreasi saja, ini syarat bukan darurat di sini.